Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali dengan channel calon dosen, dan pada hari ini saya akan membahas apa sih itu negara besar. Jadi negara besar itu adalah negara yang memiliki kemampuan yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai kepentingan nasional. Nah, jadi negara besar itu dikatakan adalah negara yang memiliki popularitas atau jumlah penduduk yang sangat besar. Itu dikatakan negara besar juga karena memang jumlah penduduknya yang sangat besar. Kita tahu bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Tapi sayangnya sumber daya alam yang ada di Indonesia itu tidak bisa dinikmati oleh kita. Karena apa? Karena dikelola oleh warga asing. Jadi kita tidak bisa menikmati secara langsung sumber daya alam kita. Padahal Indonesia sangat banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, banyak sekali kekayaan alam Indonesia. Tapi karena sumber daya manusianya yang kurang, akhirnya diolah oleh negara-negara asing. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara berkembang. Tentunya kenapa dikatakan negara berkembang? Karena negara Indonesia adalah negara yang dalam posisi sedang dalam pembangunan, sedang gencar-gencarnya di dalam proses pembangunan, entah itu pembangunan di dalam bidang infrastruktur atau pembangunan jembatan, baik itu jembatan layang atau jembatan biasa, atau dalam pembangunan stasiun, bandara, perkantoran, industrialisasi, dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah proses di mana kita itu adalah berkembang gitu untuk menjadi negara maju. Karena untuk menjadi negara maju kita itu harus melewati tahap di mana kita itu harus berkembang. Tentunya di sini kita membutuhkan waktu 15-20 tahun agar bisa menikmati hasilnya. Dan tidak aneh kalau sekarang itu kita, Indonesia sebagai negara besar, itu banyak sekali hutang-hutangnya, hutang-hutang luar negeri. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak berhutang, ya dari mana kita mendapat modal atau mendapatkan biaya untuk melakukan pembangunan? Kita tahu pembangunan itu kan tidak sedikit sekali. Apalagi sekarang Pak Jokowi sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan ibu kota baru. Ini memang butuh biaya yang sangat besar sekali. Nah, kenapa Indonesia dikatakan negara besar? Tentunya kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia. Dan ini salah satu menjadi tugas buat pemerintah gitu kan, agar memperhatikan pertambahan penduduk dari tahun ke tahun. Nah, kita melihat bahwa Indonesia adalah negara yang memang sangat padat sekali, memang populasinya yang sangat banyak sekali jumlah penduduknya. Di sini kita melihat bahwa Indonesia berada di posisi keempat jumlah penduduk atau populasi terbanyak di dunia. Yang pertama kita melihat ada negara Tiongkok dengan jumlah penduduk sekitar 1.400.190.000. Nah, disusul kemudian dengan negara kedua, negara terbanyak, yaitu ada negara India dengan jumlah penduduk 1.372.630.000. Dan yang ketiga ada di posisi negara terbanyak, ada negara Amerika dengan jumlah penduduk sekitar 335.130.000. Dan keempat ada negara Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 271.349.000. Nah,
Dan yang kelima ada negara Pakistan dengan jumlah penduduk sekitar 222.642.000. Nah, dari kelima negara tersebut adalah negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja. Ini saya akan sebutin. Nah, itu tadi adalah 5 negara terbanyak di dunia. Tentunya ini adalah menjadi acuan kita bahwa kita itu merupakan negara terbanyak yang memberikan dampak buat negara juga, buat dunia. Nah, dengan jumlah yang sangat banyak sekali, tentunya kita melihat apakah Indonesia ini dengan negara terbanyak memberikan dampak buat dunia gitu loh ya. Sedangkan kita melihat di negara-negara sekeliling kita kayak negara Singapura gitu kan, negara Thailand itu negara kecil gitu kan, apalagi kayak kita negara tetangga kita kayak misalkan negara Malaysia. Negara Malaysia ini adalah negara yang keurutan 41 dengan jumlah penduduk cuman 32.694.000 gitu kan. Nah, Malaysia ini negaranya sangat kecil sekali gitu loh, dengan jumlahnya cuman 32 juta gitu loh. Itu sama aja kayak jumlah penduduk yang ada di Jawa Timur gitu. Sedangkan yang ada di Jawa Barat aja ada 48 juta, sedangkan yang ada di Jawa Timur aja ada 40 juta. Sedangkan ada yang di Jawa Tengah itu 36 juta 500.000 gitu loh. Jadi satu provinsi itu sama aja kayak satu negara gitu ya. Jadi memang ini menjadi apa ya, kayak semacam
problem gitu, menjadi masalah gitu buat nasional dengan jumlah penduduk yang banyak sekali. Itu harusnya pemerintah itu sangat kewalahan dengan mengaturnya dengan sistem pemerintahan. Nah, dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, tadi yang saya sebutin ada 271 juta gitu, ini memberikan dampak gitu loh buat Indonesia. Ada dampak positif dan dampak negatifnya, cuman banyaknya lagi adalah dampak negatif Indonesia gitu kan. Jadi masalah besar buat Indonesia gitu. Kenapa? Karena dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun ini menjadi masalah besar buat Indonesia gitu kan. Apa sih dampaknya buat Indonesia dengan pertambahan yang banyak? Oke. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa masalah yang akan terjadi di Indonesia gitu kan, yang sampai sekarang belum belum bisa mencari solusinya gitu kan. Yang pertama, di Indonesia dengan masalah-masalah yang sekarang itu yang belum terselesaikan adanya pengangguran. Nah, ini jumlah angka pengangguran di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat gitu kan. Jumlah pengangguran yang ada di Indonesia saja per tahun 2020 itu sekitar 7% dari jumlah penduduk gitu kan. Kalau 7%-nya aja sekitar ada 19 juta gitu kan. Nah, ini pemerintah harus bekerja ekstra gitu kan, bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat generasi-generasi muda, buat pencari kerja. Nah, yang kedua juga kita problem nasional itu ada di tingkat korupsi gitu. Dan kita tahu bahwa Indonesia termasuk negara yang dengan tingkat korupsinya yang cukup tinggi gitu kan. Dengan dengan kita tahu di Indonesia itu negara besar gitu kan. Contohnya kita itu Indonesia itu memiliki sekitar 524.000 kepala daerah gitu kan. Dari 524.000 kepala daerah ini terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati salah satunya misalnya. Nah, dari yang 524.000 orang ini bupati itu terdata itu sekitar 298, hampir 300 orang yang tersandung korupsi gitu kan. Ini hal yang sangat berat sekali gitu kan. Kenapa? Karena sampai sekarang belum bisa terpecahkan gitu kan. Kenapa bisa terjadi? Entah karena memang sistem kepemerintahan yang ada di Indonesia belum transparan gitu kan. Jadi banyak sekali angka-angka korupsi yang belum terselesaikan. Nah, yang ketiga ini masalah yang dari tahun ke tahun ini yang belum bisa terselesaikan, yang suatu saat nanti menjadi bom besar gitu kan buat negara, menjadi masalah nasional gitu kan. Itu salah satunya dengan gaji honorer gitu kan. Guru-guru honorer gitu kan, maksud saya itu guru-guru honorer yang sampai sekarang itu belum ada kejelasan dari pemerintah. Kenapa? Karena guru honorer ini tidak di manajemen langsung oleh dinas pendidikan, tapi guru honorer ini ditangani langsung oleh kepala daerah gitu kan, oleh DPRD. Jadi untuk menggaji guru honorer ini dari anggaran DPRD gitu kan, anggaran APBD daerah gitu kan, bukan dari dinas pendidikan. Jadi sampai sekarang belum ada kejelasan gitu kan untuk masalah dan solusinya seperti apa gitu kan. Gaji-gaji honorer sampai sekarang itu cuman sekitar 300.000 per bulan. Ini adalah angka yang sangat mengkhawatirkan gitu kan. Jadi banyak yang berpendidikan misalkan S1 atau bisa S2 yang sampai sekarang masih menjadi guru honorer gitu. Jadi pemerintah kurang cepat gitu loh menangani masalah ini. Dan yang keempat itu ada di problem ekspor impor gitu kan. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah negara yang sangat bergantung dengan impor gitu kan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena impor ini ketika kita bergantung dengan barang-barang impor,
kita ini tidak bisa memastikan harga suatu barang. Jadi kita itu sangat bergantung dengan harga barang luar negeri gitu kan, melalui perdagangan internasional. Artinya barang-barang impor ini sangat berbahaya gitu kan buat kita gitu kan. Kita tidak tahu pergerakannya barang-barang impor, dan kita juga bisa mematikan produksi yang ada di dalam negeri. Kita jangan berpikir bahwa apa sih barang-barang impor aja gitu kan, tapi kita itu negara besar dengan pengguna impor yang sangat mengkhawatirkan gitu. Kenapa? Karena barang yang kita pakai aja seperti beras yang kita makan sehari-hari itu impor dari Vietnam, belum ditambah kedelai buat bahan baku pembuatan tempe gitu kan, atau tahu. Itu hampir 70% itu impor dari luar negeri. Belum gula pasir, belum singkong, belum bahan bakar minyak gitu kan, belum teknologi, belum otomotif. Teknologi itu seperti gadget, komputer, dan lain sebagainya. Otomotif itu seperti kendaraan transportasi gitu kan, entah itu motor atau mobil, itu kita masih bergantung dengan negara luar gitu kan. Ini adalah suatu masalah yang memang pemerintah tuh harus segera diselesaikan gitu kan. Kenapa? Karena UMKM di Indonesia itu akan mati, akan tergilas dengan kemajuan zaman. Kita tahu juga bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat minim sekali, sangat kecil sekali tingkat pendidikannya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita bagaimana bisa meningkatkan sumber daya manusianya kalau kita aja nggak terlalu penting dengan pendidikan. Seperti itu. Nah, terus di samping itu, di samping masalah-masalah yang tadi saya sebutkan tentang masalah pengangguran, masalah tingkat korupsi, masalah guru honorer gitu kan, masalah barang ekspor impor gitu kan. Nah, ada yang kelima ini adalah masalah yang terakhir, adalah masalah ketidakpastian gitu kan tentang kenaikan UMR. UMR ini adalah menjadi suatu ancaman gitu kan buat pengusaha juga. Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Harusnya pemerintah ini sebagai regulator, sebagai penggerak atau sebagai mengarahkan, harusnya bisa mengukur lah, bisa menjadi jalan kayak semacam menjadi penengah gitu kan antara karyawan dengan pengusaha, biar dua-duanya sangat diuntungkan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang banyak sekali problem-problem di negara kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat besar, ya kan, dengan jumlah penduduk yang sangat besar sekali gitu kan. Tapi kita melihat bahwa walaupun Indonesia negara besar, kita itu masih tertinggal, apalagi di bidang teknologi gitu kan. Kita itu masih tertinggal dengan negara-negara tetangga, entah itu negara Amerika, negara Rusia, negara Jerman, negara Inggris, negara Tiongkok gitu kan. Ini sangat berbahaya sekali gitu kan. Kenapa? Karena kita itu walaupun negara besar, tapi kita belum bisa bersaing dengan negara-negara yang ada di sekeliling kita. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan persaingan kita itu di alutsista atau di bagian keamanan nasional atau keamanan negara gitu kan. Ya, kita tahu bahwa Indonesia itu keamanannya itu memang mungkin cukup bagus sih, tapi masih kurang kuat gitu loh. Kenapa? Kalau kita berperang melawan Amerika, kalau kita berperang melawan Tiongkok, atau kita berperang melawan India, ya kita pasti kalah gitu loh. Tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena alutsista mereka, tentang itu di alat-alat perang, tentang itu ada pesawat dan lain sebagainya, ada tentara, ada misalkan polisi, itu sangat menunjang. Sedangkan di Indonesia itu masih sangat terbatas sekali gitu loh. Kita melihat bahwa negara-negara luar itu memang sangat sangat mendukung sekali. Kalau kita seumpamanya ada selisih dengan negara-negara tetangga, negara-negara India, negara
eh, Amerika, habislah kita. Kenapa? Karena kita tidak memiliki alutsista yang memadai. Nah, berapa sih alutsista yang dimiliki Indonesia gitu kan? Berapa sih keamanan negara yang ada di Indonesia ya? Kita tahu bahwa kita ngelihat bahwa alutsista yang ada di Amerika misalnya, Amerika ini adalah negara yang sangat besar juga ya. Dia memiliki tentara aja sekitar 2.580.000 gitu kan. Ada tentara aktif dan tentara cadangan. Nah, tentara cadangannya aja sekitar 2.458.000 gitu kan. Dengan ada jumlah polisi itu sekitar ada 11.000 gitu kan. Nah, kedua ada Tiongkok. Tiongkok ini memiliki tentara itu sekitar 2.255.000 dengan tentara yang aktif itu sekitar yang tidak aktif, yang cadangannya adalah 800.000, sedangkan polisinya yang ada di Tiongkok itu sekitar 1.500.000 gitu kan. Nah, sedangkan yang ada di Indonesia, yang ada di India itu tentaranya itu ada sekitar 1.444.000 gitu kan, dengan tentara cadangan sekitar 1.155.000 gitu kan, dengan polisinya 1.255.000 dengan angka 3.860.000. Sedangkan di Indonesia kita cuma ada 438.000 gitu kan, sedangkan tentara cadangan ada 400.000. Nah, ada polisinya sekitar ada 240.000. Nah, ini ada angka yang sangat khawatirkan. Kembali saya akan sebutkan seperti ini. Indonesia nih. Nah, dari sini kita melihat bahwa dari segi keamanan Indonesia ini masih belum memadai gitu loh. Ya sekarang bayangin aja gitu loh. Tentaranya aja di Indonesia itu ada 400.000 gitu loh.
sedangkan cadangannya ada 400.000. Kalau kita gabungin sekitar 1 juta itu. Kalau Indonesia berbanding dengan Amerika itu sekitar 5 kali lipat lebih banyak Amerika dibanding kita gitu loh. Nah, jadi ini suatu hal yang memang sangat berbahaya gitu. Jadi kalau seandainya kita dengan jumlah keamanan yang sangat miris sekali, ya kita jangan bermasalah lah dibanding keamanan gitu kan. Kalau kita berperang melawan negara-negara tersebut, ya habislah kita. Kenapa? Karena keamanan kita itu ya sangat kurang memadai gitu kan. Nah, sangat sedikit sekali lah. Harusnya pemerintah itu dengan negara yang besar kita membangun keamanan yang sangat ketat gitu loh, biar suatu saat nanti kalau terjadi peperangan atau terjadi hal yang tidak diinginkan, kita sudah siap gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau apa sih bedanya tentara aktif dengan tentara cadangan? Tentara aktif ini tentara yang memang langsung terjun di bidang pemerintahan, sedangkan tentara cadangan yaitu warga-warga masyarakat biasa yang nanti suatu saat nanti dibutuhkan untuk bela negara atau di dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan, misalkan dalam peperangan. Nah, ini bisa diikut sertakan gitu kan. Tapi tentara cadangan ini tentara memang masyarakat biasa yang sudah terlatih gitu. Beda gitu ya. Cuman bedanya kalau tentara aktif itu ya mendapatkan penghasilan dari negara, cuman kalau misalkan tentara cadangan tidak mendapatkan apa-apa, cuman kalau dibutuhkan baru akan mendapatkan ya semacam upah seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya pengertian tentang negara besar. Ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali dengan video-video saya selanjutnya, dan pastikan teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe saya. Terima kasih.